Di presentasi ini, saya akan membahas tentang analisis transaksi pada perusahaan dagang, mulai dari bagaimana posisi pembeli dan penjual, bukti transaksi yang digunakan, sampai jurnal apa saja yang muncul dari setiap jenis transaksi. Pertama, kita menganalisis transaksi. Kita harus memposisikan diri sebagai pelaku, apakah sebagai penjual atau pembeli, karena perlakuan akunnya berbeda. Kalau kita sebagai pembeli, barang dagangan selalu dicatat sebagai pembelian atau retur pembelian. Kalau pembeliannya kredit, maka akun yang muncul adalah hutang dagang. Sebaliknya, kalau kita sebagai penjual, barang dagang dicatat sebagai penjualan atau retur penjualan. Dan kalau penjualan dilakukan secara kredit, akun yang muncul adalah piutang dagang. Terakhir, untuk akun barang dagang, kalau bertambah, dicatat di debit. Kalau berkurang, catat di kredit. Pada transaksi pertama, Tuan Raka menjual barang dagangan kepada Nona Raya seharga Rp50.000 secara tunai. Bukti transaksi yang digunakan adalah nota kontan. Jadi, ini adalah transaksi pembelian dan penjualan tunai biasa. Dari sisi pembeli, jurnalnya adalah pembelian debit Rp50.000 dan kas kredit Rp50.000. Sedangkan dari sisi penjual, kas debit Rp50.000 dan penjualan kredit Rp50.000. Karena ini transaksi tunai, tidak ada akun piutang atau hutang. Selanjutnya, masih transaksi tunai. Tapi kali ini Tuan Raka memberikan diskon 20% untuk pembelian seharga Rp50.000. Bukti transaksinya tetap nota kontan. Untuk pembeli, dicatat pembelian debit Rp50.000, kas kredit Rp40.000, dan potongan pembelian kredit Rp10.000. Untuk penjual, kas debit Rp40.000, penjualan kredit Rp50.000, dan potongan penjualan debit Rp10.000. Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli senilai Rp50 karena pembelian awalnya tunai, maka retur ini juga bersifat tunai. Dari sisi pembeli, kas debit Rp10.000 dan retur pembelian kredit Rp10.000. Dari sisi penjual, retur penjualan debit Rp10.000 dan kas kredit Rp10.000. Pada transaksi berikutnya, Tuan Raka menjual barang dagang secara kredit, harga Rp50.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Bukti transaksi yang dipakai adalah faktur. Untuk pembeli, dicatat pembelian debit Rp50.000 dan hutang dagang kredit Rp50.000. Untuk penjual, piutang dagang debit Rp50.000 dan penjualan kredit Rp50.000. Nona Raya melunasi pembeliannya pada tanggal 6 Januari masih dalam periode potongan. Karena itu, ia mendapat diskon 20%. Pembeli mencatat utang dagang debit Rp50.000, kas kredit Rp40.000, dan potongan pembelian kredit Rp10.000. Penjual mencatat kas debit Rp40.000, potongan penjualan debit Rp10.000, dan piutang dagang kredit Rp50.000. Pada transaksi selanjutnya, pelunasan dilakukan tanggal 12 Januari. Artinya, lewat masa potongan. Jadi, pembeli harus membayar penuh Rp50.000. Pembeli mencatat utang dagang debit Rp50.000 dan kas kredit Rp50.000. Penjual mencatat kas debit Rp50.000 dan piutang dagang kredit Rp50.000. Nona Raya kemudian mengembalikan sebagian barang senilai Rp10.000. Karena transaksi awalnya kredit, maka retur ini menggunakan nota debit dan nota kredit. Selanjutnya, pembeli mencatat utang dagang debit Rp10.000 dan retur pengembalian kredit Rp10.000, sedangkan penjual mencatat retur penjualan debit Rp10.000 dan piutang dagang kredit Rp10.000. Pembeli mencatat utang dagang debit Rp40.000, kas kredit Rp32.000, dan potongan pembelian kredit Rp8.000. Penjual mencatat kas debit Rp32.000, potongan penjualan debit Rp8.000, dan piutang dagang kredit Rp40.000. Pembeli mencatat utang dagang debit Rp40.000 dan kas kredit Rp40.000. Penjual mencatat kas debit Rp40.000 dan piutang dagang kredit Rp40.000. Slide ini merangkum semua transaksi pembelian, dimulai dari pembelian tunai dengan potongan, retur pembelian tunai, pembelian kredit, pelunasan kredit dengan potongan, retur pembelian kredit, pelunasan kredit tanpa potongan. Rangkuman ini memudahkan kita memahami pola akun yang muncul di setiap kondisi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.